Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, hari ini aku berbagi bersama teman-teman tentang mata merah. Nah, sebelum kita belajar tentang penyakit mata merahnya sendiri, kita tuh harus menguasai terlebih dahulu anatomi mata itu sendiri. Kenapa? Karena dengan memahami anatomi, ketika kita ketemu pasien mata merah, kita bisa berpikir, dia ini sakitnya di bagian mana? Apakah di bagian kornea, atau di bagian konjungtiva, atau bahkan sampai ke retina. Nah, itu tuh kita harus memahami dari mana? Dari anatominya gitu. Jadi yang pertama kita pahami bersama-sama yaitu dari anatominya. Dari paling depan, kita lihat mata, kita inspeksi mata dari paling depan, kita lihatnya. Dari palpebra, karena palpebra ini juga seringkali orang datang matanya bengkak, gigitan, dia bilangnya juga mata merah juga masuk gitu. Jadi kita perlu mengenali anatominya dari palpebra. Kita lihat di sini bahwa palpebra sendiri dia ada dua bagian, yaitu di bagian superior dan juga bagian inferior. Nah, di bagian medial dan bagian lateralnya itu ada namanya canthus. Di bagian medial dan lateral itu ada canthus. Kemudian yang bisa kita lihat juga di sini adalah di palpebra ini ada beberapa bagian-bagian penting, yaitu dimulai dari gland-gland yang ada. Bukan cuman lacrimal gland, tapi ada juga Meibomian gland, kemudian ada juga muscle-muscle yang lain dan fat-fat yang lain. Nah, ini juga penting. Kenapa kita ketahui penting kita ketahui? Contoh seperti Meibomian itu nanti, dan gland of Krauss dan gland of Wolfring. Nah, gland-gland ini akan berpengaruh ketika kita melihat ada benjolan di mata pasien, kemungkinan ke arah misalnya hordeolum atau ke arah kalazion gitu. Nah, itu waktu pasien-pasien mata tuh kita penting tuh untuk mengetahui hal ini. Bahkan kayak misalnya ada kriocystitis atau ada krioadenitis. Nah, itu kita harus mengenal ini, kalau ada krioadenitis dia masalahnya di bagian palpebra, superior palpebra biasanya. Kalau ada krioadenitis itu masalahnya biasa di sekitar medial canthus ini. Jadi itu cukup membuat kita untuk mengerti di mana nih lokasinya gitu. Waktu kita inspeksi di mana nih lokasi merah atau benjolan yang ada seperti itu. Jadi, nah untuk kita lihat dari depan, yang bisa kita lihat secara langsung di belakang sklera ya ada mulai dari yang paling luar, lapisan paling luar, yaitu ada sklera, konjungtiva, dan juga kornea. Kemudian kita masuk lebih dalam lagi, kita bisa lihat iris dan juga pupil. Gitu. Itu yang bisa kita lihat dari luar terlebih dahulu. Kemudian kita juga perlu mengetahui anatomi daripada aparatus lacrimal, karena ini nih biasa yang kalau misalnya kita yang sering-sering nangis nih, gampang baper atau gampang nonton film-film Korea terus nangis-nangis gitu ya. Nah, ini pentingnya kita mengetahui adanya lacrimal gland, di mana dia mengeluarkan air mata dan akan masuk ke inferior kanan melalui kanaliculus, ada yang superior, ada yang inferior, kemudian masuk ke lacrimal sac, kemudian akhirnya kenapa sampai kalau nangis sampai ingus-ingus gitu ya, karena dia sambung dengan nasal cavity seperti itu. Jadi ini juga penting untuk kita ketahui. Jadi kadang pasien mata merah, mata berair, tapi dia juga rasa pilek. Kenapa? Karena adanya aparatus lacrimal ini gitu. Jadi mulai dari secretory ducts-nya sampai dengan ke nasal cavity-nya, dari lacrimal sac, kemudian nasolacrimal duct hingga ke nasal cavity. Ini secara brief aja anatominya, karena kita akan lebih banyak bahas tentang penyakitnya. Nah, yang penting dari mata merah adalah apa? Yang penting dari mata merah adalah anatomi bola matanya secara khusus ya. Anatomi dari bola matanya yaitu kita mulai dari depan. Jadi kenapa orang bisa bilang matanya merah? Sebenarnya mata bagian mananya sih yang bisa mengakibatkan mata pasien itu merah gitu ya? Itu batasannya adalah lensa. Jadi sepanjang di depan lensa itu bermasalah, pasien akan datang ke kita dengan keluhan matanya merah. Jadi di depan lensa itu apa saja? Kita mulai dari terluar. Kita lihat ada sklera, kemudian ada konjungtiva, kemudian sebentar.
sklera, konjungtiva, kemudian ada bagian depannya lagi kornea, kemudian kita masuk lagi ada anterior chamber, kemudian kita lihat di belakang anterior chamber ada iris, iris yang dimana dia akan membentuk pupil, kemudian kita lihat lebih dalam lagi, di situ ada posterior chamber. Nah, dari masalah-masalah di ke bagian-bagian ini, iris, pupil, sklera, kornea, konjungtiva, semua ini akan ketika ada masalah di sini, dia akan mengakibatkan pasien datang dengan keluhan matanya merah. Jadi dia bisa lihat kalau masalahnya di posterior, mulai dari di belakang lensa itu mulai dari ya lensanya sendiri, misalnya katarak gitu ya, kemudian arah belakang lagi kita lihat ada vitreous body, misalnya ada perdarahan di vitreusnya, kemudian kita juga ke arah retinanya atau koroidnya, ya. Jadi kalau dia sudah sampai ke belakang sana, itu pasiennya biasanya matanya tidak merah. Kalau masalahnya cuma di belakang tanpa melibatkan bagian anterior, pasien biasanya matanya tenang. Tetapi yang bermasalah adalah penglihatannya kalau sudah di bagian posterior mata. Tapi kalau di bagian anterior mata, pasien itu biasa datangnya karena matanya merah. Jadi itu harus dipahami terlebih dulu nih. Jadi kalau sampai kalian ketemu pasien datang matanya merah, yang kalian pikirkan adalah bagian anterior terlebih dahulu. Yang itu ya yang tadi mulai dari konjungtiva, kemudian sklera, kemudian kornea, kemudian COA, kemudian iris dan pupil, baru masuk ke belakang di posterior chamber. Seperti itu. Itu dulu yang teman-teman pikirkan. Itu yang bermasalah. Baru setelah itu baru teman-teman pikir, oh kemudian yang mana nih, yang sklera kah, yang kornea kah gitu. Kalau teman-teman udah berpikir langsung ke arah retina, berpikir langsung ke arah vitreous body, nah itu belakangan. Itu biasanya datangnya bukan karena mata merah, datangnya seperti itu. Oke, nah itu dari anatomi bola matanya. Ini bagian funduskopi posteriornya. Kalau posteriornya kan kita bisa lihat, kita pun dokter lihatnya yang bagian anterior kalau spesies. Kalau kita mau lihat lebih dalam, kita harus menggunakan funduskopi. Untuk melihat bagian dalam, ya ini yang normalnya, ya kita nggak akan banyak bahas belakang. Itu di situ ada CD rasio, kita lihat di sini normalnya di bawah 2/3. Kemudian ada makula, kemudian kita lihat juga ada maksud saya aspirasinya 2/3 gitu ya. Oke. Nah, ada yang namanya media refraksi. Apa sih pentingnya kita tahu media refraksi? Jadi, itu jadi dua lagi. Yang visusnya normal dan mata merah yang visusnya turun. Disinilah pentingnya untuk kita mengetahui yang namanya media refraksi. Kenapa? Kalau mata merahnya itu kena tadi ya, mata merah biasanya kena pertama. Ada sklera, ada kornea, ada iris, ada pupil, ada COA. Nah, ini penglihatannya terganggu. Penglihatannya terganggu apabila terkena infeksi. Nah, karena media menunjukkan baca nih saraf dan mulai dari depan itu ada kornea, ya makanya kornea itu bening. Jadi dimulai dari kornea, kemudian kita lihat ke belakang kornea ada apa? Di belakang kornea ada COA. Di bagian COA ini ada aqueous. Nah, aqueous humornya ini harus jernih. Jadi mulai dari kornea, kemudian di COA ada aqueous humornya, kemudian UVA-nya, pupilnya. Pupilnya harus tidak boleh bermasalah, tidak boleh ke depan atau ke belakang, dia harus stabil gitu ya. Apa namanya dilatasi konstruksinya harus stabil. Mana yang biasa bisa mengakibatkan UVA anterior. Kemudian baru ke lensa, baru ke COP, baru ke retina. Nah, kalau dari belakang lensa itu sudah kecuali merah. Tapi selama dia tidak melibatkan bagian anterior, pasiennya tidak mata merah. Jadi mulai batasan lensa ke depan ini, teman-teman mulai harus berpikir nih, dia gangguan penglihatan atau tidak. Nah, ini penting kenapa? Karena sebentar anamnesis pasien harus terarah nih. Oke, dia mulai dari mata merah. Oke, waktu dia bilang mata merah, kita udah berpikir nih, oh oke, bagian-bagian depan sklera, konjungtiva, kornea, kemudian COA, pupil, iris pupil gitu ya. Terus baru kita pikir, oh dia mengganggu penglihatan nggak Bu?
mengganggu penglihatan. Oke, berarti kita udah bisa singkirkan sklera, kita udah bisa singkirkan konjungtiva gitu. Jadi yang bisa kita pikirkan ya media refraksinya, yang tadi kornea, COA dan juga iris, antara tiga itu. Baru kita nanti lihat lebih lanjut lagi dari PF kita, kemudian baru kita lihat lebih lanjut lagi. Jadi itu udah cukup mengarahkan pemikiran kita di bagian mana yang terganggu. Jadi, oh di kornea kemungkinan besar keratitis, oh di COA kayaknya glaukoma, oh di iris, oh uveitis nih, uveitis anterior. Nah, itu baru kita berpikir ke arah sana kalau dia udah penurunan penglihatan. Tapi kalau dia bilang nggak penurunan penglihatan, lumayan nih udah tersingkir keratitis, sudah tersingkir uveitis, sudah tersingkir glaukoma. Penglihatannya normal. Oke, berarti kemungkinan besar konjungtiva, sesuatu yang jadi pikirnya yang terbentuk. Nah, itulah yang akan kita ketahui. Kenapa kita perlu menguasai terlebih dahulu matanya. Nah, mata ini salah satunya. Karena klasifikasinya itu, dan ketika kita menguasai anatomi, kita juga menguasai gitu ya. Jadi, kalau pasien matanya tenang, pasti masalahnya cuma dua. Either pasti kalau matanya tenang, pasti pasien datang karena gangguan penglihatan. Jadi, either visusnya turun perlahan. Oh, sorry, ini aku belum aktif. Tuh, either visusnya turun perlahan. Kalau mata tenang visus normal, itu kan, oh ini bukan apa namanya? Kalau mata tenang visus normal, itu kan orang normal, tidak ada masalah. Kalau mata tenang visus turun, maka visus turunnya either ada antara dua nih, visus turun perlahan atau turun mendadak. Gitu ya. Kalau turun mendadak kita berpikir ke arah vaskular, kalau dia turun perlahan kita berpikir ke arah misalnya katarak, penyakit-penyakit kronis yang secara perlahan. Jadi kita mikirnya oke, masalah posterior yang bermasalah dan visusnya turun secara perlahan gitu. Nah, tapi kalau mata merah kita pikirnya ke arah mana? Ke arah anterior. Mata bagian anterior yang tadi kita sudah sempat bahas, di awal ya. Matanya bagian anterior. Kemudian kalau dia pilihannya dua, oh visusnya normal atau visusnya turun. Nah, ini akan berhubungan dengan si media refraksinya. Kalau visus turun, kita harus berpikir ke arah masalah di bagian media refraksi. Kalau visusnya normal, berarti yang bukan media refraksi. Nah, itu harus kita kenali terlebih dahulu tuh, makanya tadi anatominya. Jadi sebenarnya mata tuh ya sesuatu yang lumayan sangat terarah gitu ketika kita memikirkan mengenai penyakitnya. Jadi muternya ya di situ-situ aja gitu, di mata merah dan visus. Mata merah, visus. Kuncinya di dua itu dulu. Setelah itu baru kita telusuri untuk menyingkirkan diagnosis bandingnya. Oke, kita akan masuk ke dalam pendekatan mata merah. Nah, mulai satu persatu ya kita bahas penyakitnya. Jadi mulai dari untuk mengetahui mata pas tadi ya, untuk mengetahui diagnosis, untuk mengarahkan pemikiran kita ke arah mana, pertama adalah kita tanya dulu mengenai mata, kan tadi pasien datang dengan, ini lagi ngomongin tentang mata merah ya, pasien datang mengenai mata merah. Kita tanya, dia satu mata atau dua mata? Kenapa? Karena bisa berbeda nih. Kalau sesuatu yang bersifat sistemik, itu biasanya kedua mata. Jadi contoh seperti penyakit-penyakit seperti skleritis, atau konjungtivitis viral, itu biasanya mata satu ganti sebelah, di sebelah dulu, terus nanti di sebelah lagi, terus nggak lama kemudian di sebelah lagi. Jadi gonta-ganti gitu. Kalau alergik biasanya dua-duanya kayak gitu. Jadi dari situ, kemudian misalnya kalau glaukoma itu biasanya salah satu mata aja unilateral. Jadi kita pelajari nih, oh dia salah satu atau kedua-duanya. Kemudian yang kedua adalah onset atau durasinya. Sudah sejak kapan? Kalau mendadak kita berpikir ke arah akut, sesuatu yang akut. Kalau yang akut di mata itu yang paling sering adalah glaukoma. Kalau yang lain-lain biasanya udah 2 hari, 3 hari baru pasiennya datang. Kalau yang akut banget itu glaukoma gitu ya, atau uveitis anterior yang kesakitan sekali, itu juga bisa sangat akut gejalanya. Kemudian karakteristik gejalanya, misalnya oh dia nyeri gitu ya, nyeri pada mata
yang sampai nyeri di belakang bola mata sampai dia muntah-muntah gitu. Nah, itu yang kita harus mengenali penyakitnya terlebih dahulu. Nanti kita di belakang kita akan bahas tentang karakteristik dari masing-masing penyakit. Nah, yang penting tidak kalah penting, tadi setelah kita telusuri tentang mata merahnya, kemudian kita telusuri tentang gangguan, jangan ke lain-lain dulu. Kita telusuri tentang gangguan penglihatannya. Nah, gangguan penglihatannya, ada gangguan penglihatan atau tidak, ini akan membantu kita tadinya menyingkirkan diagnosis banding yang lain tentang mata merah tadi. Kemudian sekret, ini pentingnya untuk kita tahu etiologinya. Biasanya kalau sekret, apalagi yang sifatnya infeksius, kalau alergi sekretnya biasanya berair aja. Kalau yang sekret-sekret seperti pus itu biasanya bakteri. Kemudian atau yang biasanya dia kalau jamur gitu bentukannya seperti kapas. Nah, itu kita bisa telusuri dari sekretnya. Kemudian ada fotofobia, ini juga khas pada misalnya glaukoma gitu ya, itu khas, dan juga uveitis itu juga bisa fotofobia. Kemudian riwayat exposure penting. Kenapa? Karena mata adalah salah satu organ yang terpapar secara langsung terhadap lingkungan sekitar, sehingga dia punya hubungan yang cukup erat, yang sangat erat, bisa dibilang sangat erat dengan mata merah. Jadi bisa jadi karena iritan, trauma, atau benda asing gitu ya. Jadi itu perlu ditelusuri seperti apa gitu ya. Apakah ada exposure ataukah dia baru pakai lensa kontak, apalagi yang cewek-cewek biasa sering pakai lensa kontak ke acara, tidur nggak lepas, itu bisa banget. Atau justru karena sering pakai kurang steril sehingga mengakibatkan gampang keratitis gitu misalnya. Itu juga faktor-faktor resiko kita perlu cari tahu dari paparan exposure-nya gitu. Dan baru kita telusuri nih riwayat kelainan pada mata. Jangan-jangan dia bilang penurunan visus, jangan-jangan memang sejak awal orangnya minus. Jadi kita telusuri nih, oh memang selama ini ada minusnya kah, ada sudah pakai kacamata sejak dulu, atau misalnya lupus kornea, atau pseudopeteregium. Jangan-jangan dia sebelumnya memang ada keratitisnya, dia emang udah ada riwayat penyakit keratitis, atau ada riwayat penyakit glaukoma, atau gitu ya. Misalnya dia riwayat riwayat penyakit glaukoma. Jadi memang dari dulu dia pakai obat tetes mata, atau selama ini dia pakai steroid di matanya karena sering mata merah. Nah, itu semua kita telusuri riwayat pengobatannya. Kemudian riwayat pekerjaannya juga penting karena seperti pasien-pasien paparan UV, seperti petani, kemudian seperti petani, kemudian orang-orang yang nelayan di pinggir pantai, orang-orang yang kerja di pinggir pantai gitu ya. Nah, itu paparan UV-nya sangat tinggi sehingga dia bisa mengakibatkan pinuecula atau pinuecula atau pterygium gitu. Nah, selain itu tanya juga keluhan-keluhan yang lain seperti misalnya dia ada lesi kulit atau mukosa, ini berhubungan dengan misalnya kalau lesi kulit dermatitis atopik, kita ke arah kayaknya konjungtivitis alergik nih, atau misalnya dia ada nyeri-nyeri otot dan nyeri-nyeri sendi, kita berpikir ke arah misalnya uveitis, skleritis, episkleritis yang ada hubungannya dengan penyakit sistemik, SLE atau rheumatoid arthritis. Jadi kita coba cari tahu penyakit keluhan lainnya apa. Jangan-jangan apalagi kalau kita sudah berpikir ke arah yang tadi skleritis, episkleritis atau uveitis, kita perlu cari tahu riwayat penyakit lainnya juga. Kalau misalnya glaukoma, kita coba tanya apakah mungkin dia ada hipertensi atau ada diabetes, itu juga bisa gitu. Nah, jadi kita telusuri nih penyakit pasiennya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik yang paling utama selalu ya, kalau mata jangan lupa kita selalu cek visus terlebih dahulu. Nah, kita nilai visusnya tadi kan, kita harus pastikan dulu nih, ini visusnya terganggu karena dia memang dari dulu udah minus pakai kacamata, atau dia memang dari penyakitnya ini gitu. Jadi pastikan itu terlebih dahulu. Kalau dilepas kacamata, dilepas kacamatanya, kita nilai lagi visusnya. Nah, setelah nilai visus, untuk pemeriksaan fisik, aku rasa aku nggak bahas detail, jadi untuk pemeriksaan fisik nanti mungkin ada kelasnya lagi gitu ya. Nah, nilai visusnya, setelah nilai visusnya, kita lihat, kita inspeksi matanya. Kita lihat mulai dari yang paling depan, yang bisa jelas kalau mata merah ya kita lihat yang bisa kita lihat dong. Pasiennya juga yang bisa kita lihat dengan mata telanjang ya, maksud saya ya.
Kita lihat dari pola injeksinya, seperti di gambar sebelah kanan ini. Nah, kita lihat, dia injeksinya yang jenisnya mana nih? Injeksi konjungtival, itu biasanya ke arah konjungtivitis, masalah-masalah di konjungtivanya ya. Nah, itu injeksi konjungtival. Polanya seperti apa? Dia dari perifer ke sentral. Jadi, dia lebih banyaknya itu di bagian perifer sini. Di bagian perifer sini. Dia dari perifer, baru dia ke sentral. Nah, kalau silier itu dia lebih ke bagian tengah, ya. Jadi di perifernya sepi. Kalau yang tadi yang konjungtival itu dia bagian perifernya yang rame, gitu ya. Kemudian di perikorneal ya dia kurang lebih sama seperti silier. Ya biasanya kita sih nggak bedain ya perikorneal dan silier, biasanya itu dua hal kita langsung bilangnya injeksi silier aja gitu. Sekarang kita pakai injeksi perikorneal atau mix. Jadi di tengahnya, di dekat korneanya rame, di siliernya rame, di bagian perifernya juga rame. Itu biasanya karena korneal, di bagian-bagian korneal ada masalah-masalah di bagian korneal gitu. Jadi itu perlu kita lihat dengan baik, perhatikan injeksinya karena injeksinya cukup membantu. Kalau misalnya di konjungtival doang itu biasanya masalahnya di konjungtiva. Kalau misalnya udah di area silier itu udah dekat-dekat ke arah kornea, uvea gitu ya. Kemudian di bagian pokoknya lesi-lesi di bagian media refraksi biasanya kalau yang silier gitu. Kalau mix ya biasanya kita berpikir ke arah korneanya gitu. Nah, kemudian setelah itu kita lihat sekret, kan ini dari depan dulu ya. Dari depan, setelah kita lihat pola injeksinya, kita lihat sekretnya. Sekretnya nanti kita lihat ada gambar di belakang, sekretnya seperti apa bentukannya ya. Ada yang kuning atau ada yang putih gitu ya. Kemudian kita lihat ada hifema atau hipopion. Kenapa penting lihatin? Apa itu hifema? Hifema itu perdarahan yang ada di COA. Dua-duanya ini letaknya di COA. Jadi setelah kita lihat di bagian konjungtiva, kita lihat dari paling depan dulu kan. Kemudian kita lihat di korneanya, kemudian kita lihat ke COA-nya. Kita lihat korneanya ada edema atau tidak, ada ulkus atau tidak, baru kita masuk ke COA-nya. COA-nya ada apa? Ada hifema atau hipopion. Hifema itu bentuknya darah, hipopion itu dia seperti pus yang ada di dalam sana, biasanya warna putih. Itu biasanya berhubungan dengan keratitis atau uveitis. Kalau hifema biasanya berhubungannya sama trauma, perdarahan. Nah, baru kita lihat apa ada pembengkakan di sekitar sana atau tidak. Kemudian tadi ya kornea kita nilai, pupilnya kita lihat dia regular atau irregular. Kalau irregular biasanya ada masalah dengan uvea-nya, masalah dengan irisnya, masalah dengan irisnya. Jadi jangan sampai ada uveitis nih. Gitu. Jadi kalau misalnya pupilnya irregular, kemudian dia ada lebih melekat ke depan atau ke belakang, jadi kita nilai nih jangan-jangan ada sinikia atau tidak. Sinikia itu perlengketan pupil irisnya ke depan atau ke belakang yang mengakibatkan akhirnya si pupilnya itu irregular. Sinikianya posterior, kalau ke posterior itu dia ke arah lensa, kalau ke anterior itu dia ke arah kornea gitu ya. Setelah itu baru kita juga lihat benda asing atau tidak, atau ada ulkus atau tidak, baru kita menilai seperti itu ya. Jadi itu dinilai semua gitu dari pemeriksaan fisiknya. Baru kalau bisa lakukan fundoskopi, kita lakukan fundoskopi untuk lihat belakangnya gitu ya. Untuk lihat ada keterlibatan di bagian posterior atau tidak. Karena seperti misalnya endoftalmitis, panoftalmitis atau glaukoma, itu kan bisa melibatkan bagian posterior gitu. Nah, ini gambaran conjunctival injection. Jadi kalau conjunctival injection itu ramenya itu kita lihat ya, ramenya di bagian perifer. Sementara di bagian sentralnya nggak serame perifer. Jadi dari perifer ke sentral. Kebalikannya kalau injeksi silier itu ramenya itu di bagian sentral, di perifernya justru sepi gitu. Jadi itu yang kita bedakan antara injeksi silier dan injeksi conjunctival. Perlu kita bedakan untuk kita tahu mana diagnosisnya. Nah, waktu kita ketemu pasien dengan mata merah, kan biasa mata merah itu sesuatu hal yang biasa ya. Jarang juga pasien biasa kalau baru mata merah biasa ya udah deh entar sembuh juga sendiri gitu ya. Apalagi pasien yang sering matanya merah. Nah, jangan-jangan kita di dokter juga kita lalai nih, kita melupakan kalau mata merah itu juga bisa mengakibatkan
kehilangan penglihatan pasiennya, jangan sampai kehilangan penglihatan, jangan sampai kita anggap ini konjungtivitis biasa, ini alergi doang nih, atau ini infeksi biasa nih, infeksi virus biasa, ntar juga sembuh. Nah, kita harus mengenali red flag-nya. Kita harus tahu nih, karena beberapa penyakit seperti glaukoma, uveitis yang tadi mengenai media refraksinya itu dapat membahayakan pasien, seperti bahkan skleritis yang awalnya tidak kena ke bagian tidak mengakibatkan penurunan penglihatan, tapi skleritis itu sesuatu yang berbahaya. Dia bisa mengakibatkan sampai penglihatannya juga terganggu. Jadi kita harus mengenali red flag yang ada ketika kita ketemu pasien mata merah. Apa saja? Yaitu yang pertama, nyeri mata hebat. Jadi pasiennya yang mengeluhkan nyeri mata hebat. Ini bisa banyak DD-nya, itu kita mulai dari, kalau pasiennya nyeri mata hebat bisa dari skleritis, dari skleranya ya, kemudian bisa juga dari glaukoma atau uveitis. Sementara tiga ini adalah hal yang berbahaya. Makanya kita perlu jadikan itu sebagai red flag. Fotofobia biasanya ada masalah di korneanya, jadi bisa jadi itu keratitis atau juga bisa yang glaukoma. Kemudian penurunan visus tadi ya, penurunan visus jelas ya, itu sudah sesuatu yang perlu kita hati-hati, karena udah kena nih media refraksinya, jangan-jangan entar jadi permanen lagi, misalnya keratitis lupus lagi, atau glaukoma, jadi malah entar retinanya rasionya makin meningkat, nerfnya rusak lagi gitu ya. Kemudian trauma penetrasi jelas lah ya, ini nggak usah dibicarakan lagi, namanya juga trauma penetrasi, ketusuk bola matanya, siapa sih yang bilang itu bukan sesuatu yang berbahaya gitu ya. Kemudian atau dia baru selesai operasi katarak, prosedur intraokular seperti operasi katarak atau injeksi kortikosteroid ke matanya, jadi prosedur intraokular, dan kemudian dia matanya jadi merah dan nyeri progresif. Ini perlu kita pikirkan ke arah endoftalmitis, ini juga emergensinya mata. Jadi kita perlu berpikir, ini jangan-jangan endoftalmitis nih, itu bisa merenggut matanya gitu, merenggut penglihatannya. Kemudian konjungtivitis iritan, khususnya yang basah. Basah ini jauh lebih berbahaya daripada yang asam. Kemudian yang konjungtivitis purulen pada neonatus, karena kita bisa berpikir ke arah gonore gitu. Nah, ini merupakan red flag pada mata yang harus kita waspadai. Kalau kita ketemu pasien seperti ini, kita jangan abaikan, kita jangan kasih anggap ini mata merah biasa. Jadi bila perlu kalau dibutuhkan kita harus rujuk ke dokter spesialis mata gitu ya. Bahkan bukan kalau dibutuhkan, harusnya kita rujuk ke dokter spesialis mata gitu ya. Nah, diagnosis bandingnya apa saja, kita mulai bahas satu persatu penyakit ya. Dari bagian depan kita lihat di bagian konjungtivanya apa saja sih masalah. Ini kita bahas terlebih dahulu yang visus normal. Kalau visus normal berarti yang tidak terkena media refraksinya, tidak kena kornea, bukan keratitis, bukan uveitis, bukan glaukoma gitu ya, bukan sesuatu yang mengenai atau bukan yang hifema, mengenai media refraksi gitu ya. Nah, kita mulai dari konjungtiva. Apa yang bisa terjadi di konjungtiva? Mulai dari konjungtivitis, yaitu infeksi atau peradangan pada konjungtivanya. Kemudian kita bisa ke perdarahan di konjungtivanya. Kemudian kita juga bisa ke arah ada jaringan-jaringan abnormal seperti pterigium, jaringan-jaringan dan juga pseudopterigium. Kemudian bisa juga degenerasi hialin seperti primacula, ini letaknya juga di sklera dan konjungtiva. Kemudian ada di bagian sklera, masalahnya kita bisa lihat ada skleritis dan episkleritis ya. Jadi ini diagnosis banding yang kita pikirkan ketika pasien mata merah dan visusnya normal gitu ya. Nah, tadi yang paling berbahaya apa? Yang skleritis sama episkleritis gitu. Jadi kita telusuri satu persatu penyakitnya. Kita mulai dengan konjungtivitis. Nah, konjungtivitis ini dia radang pada konjungtiva yang sifatnya baik akut maupun kronis. Jadi dia bisa sifatnya akut atau kronis. Kalau kronis itu biasanya lebih ke arah alergi-alergian. Kalau akut biasanya infeksi-infeksi baru gitu ya. Nah, penyebabnya apa? Ada yang infeksius dan ada yang non-infeksius. Kalau yang infeksius itu kita berpikir ke arah ya patogen-patogen, bakteri, virus, atau parasit. Chlamydia ini jarang, tapi sekali kalau dia kena chlamydia ini itu sangat berbahaya. Jamur ini juga bisa menyebabkan konjungtivitis maksud saya. Kemudian non-infeksius yang paling sering akan kita temui itu yang alergik, kemudian yang toksik iritatif juga bisa, misalnya dia terkena
asam atau basah gitu ya. Kemudian juga bisa juga berhubungan dengan penyakit-penyakit sistem. Nah, kemudian gejalanya apa yang bisa kita lihat baik dari PF maupun anamnesis. Kalau dari PF kita bisa lihatnya ada injeksi konjungtiva jelas ya. Kemudian biasanya ada epifora, jadi produksi air mata secara berlebihan, jadi matanya berair. Kemudian biasanya juga ada sekret pus gitu ya. Kemudian ada pseudoptosis, jadi pasiennya sulit matanya seperti terjatuh dan sulit membuka mata. Kemudian ada kemosis, bisa sampai edema di bagian konjungtivanya, ada hipertrofi papil, folikel, dan sensasi benda asing. Itu nanti kita lihat gambarnya ya di belakang. Nah, apa yang bisa kita bedakan nih dari penyebab-penyebabnya? Ada viral, yang paling sering viral, bakterial, chlamydia, dan juga alergik. Yang bisa kita lihat dari sini adalah gejala-gejalanya. Kalau yang paling gatal itu adalah yang alergik. Alergik jelas dia antihistaminnya tinggi, karena antihistaminnya tinggi maka dia akan mengakibatkan rasa gatal yang cukup tinggi. Kemudian dari merah sih semuanya merah. Dari air mata yang paling banyak air matanya itu adalah yang viral. Jadi dia akan profuse, air matanya profuse. Kemudian dari eksudat jelas yang bakteri, baik chlamydia maupun yang bakterial. Kemudian ada di preauricular adenopati itu yang viral, jelas virus itu paling sering berhubungan dengan adenopati ya. Penyakit apapun kalau sering biasanya diakibatkan oleh virus itu biasanya mengakibatkan adanya ada adenopati. Kemudian biasanya ya jelas ya kalau viral biasanya hubungannya sama, kalau kita belajar molekular, kalau viral itu biasanya jelas hubungannya dengan monosit, kalau bakterial PMN, kalau chlamydia dia juga bagian dari parasit ya, jadi dia PMN juga, kalau alergik eosinofil. Nah, kalau biasanya yang berhubungan dengan orang yang sampai demam, itu biasanya lebih ke arah viral dan bakterial kalau demam, karena dia infeksi. Kemudian ini gambar-gambarnya kira-kira. Nah, ini dari yang bagian paling kiri ini gambaran konjungtivitis bakterial. Jadi ada pusnya berwarna kuning dan bahkan kadang ada krusta-krusta ya. Jadi bekas-bekas pus yang sudah mengering di bagian bola matanya. Bahkan pasien sekarang bilang pagi-pagi dia bangun dia sulit membuka mata. Itu kalau konjungtivitis viral itu cukup khas untuk konjungtivitis viral. Jadi sulit membuka mata karena sekretnya sangat banyak kuning-kuning. Nah itu udah nih kita berpikir ke arah bakterial. Jadi yang kita kasih ya antibakterial gitu, antibiotik. Nah kemudian ada yang kita lihat di sini ini folikel-folikel, jadi titik-titik kecil. Nah ini biasanya disebabkan, apalagi dia profuse itu biasanya lebih ke arah virus. Kemudian yang di sebelah sini ini yang namanya dengan cobblestone. Kalau cobblestone itu dia itu khas untuk cobblestone ya, cobblestone. Nah, cobblestone ini dia khas untuk alergik. Jadi kalau biasanya alergik itu dia mengakibatkan cobblestone ini, dan fun fact-nya biasanya dia terbentuknya di bagian superior palpebra. Jadi bisa di eversi tuh palpebra. Jadi jangan waktu pemeriksaan fisik di eversi palpebranya untuk dilihat jangan-jangan ada cobblestone-nya. Kemudian juga kita lihat ada, nah ini juga konjungtivitis alergik, ada yang namanya Trantas dots. Trantas dots itu yang putih-putih ini. Nah ini juga biasanya di konjungtival alergik. Nah kemudian teman-teman bisa lihat membedakan antara gambar ini dan folikel. Ini giant papil. Cobblestone itu giant papil dan juga papil. Jadi ini folikel, ini papil, ini giant papil. Kita lihat bedanya. Yang paling kecil itu folikel, kemudian papil itu dia agak sedikit lebih besar, kemudian yang giant papil ya yang paling besar lah. Gitu. Nah, dan ini yang paling bahaya yaitu ini gambaran kemosis ini, jadi matanya bagian konjungtivanya membengkak, kemudian sekretnya sangat seperti putih susu. Nah, ini ke arah gonokokal konjungtivitis. Jadi ini harus hati-hati nih, itu salah satu red flag tuh kalau pasien yang gonokokal gitu ya. Jadi itu perlu untuk diperhatikan waktu kita ketemu pasien dengan konjungtivitis. Ini yang ophthalmia neonatorum, ini juga biasanya berhubungan dengan gonokokal gitu ya. Oke, itu tentang konjungtivitis. Next yaitu tentang perdarahan subkonjungtiva.
namanya juga pendarahan subkonjungtiva. Jadi dia adalah akumulasi darah di bawah sub ya, sub itu di bawah konjungtiva, lapisan di bawah konjungtiva. Nah, itu dia bisa terjadi karena apa? Dia etiologinya bisa disebabkan oleh trauma, bisa disebabkan oleh darah tinggi, bisa. Nah, biasanya apalagi pasien kalau sudah punya faktor risiko yaitu darah tinggi. Nah, ini biasanya kalau dia udah punya faktor risiko darah tinggi, maka dia punya faktor risiko untuk terjadi perdarahan di subkonjungtivanya. Apalagi jika pasiennya sedang melakukan sesuatu yang falsafah manuver, mulai dari merejan. Jadi merejan, either dia merejan buat buang air besar atau merejan untuk melahirkan. Nah, itu juga bisa tuh mengakibatkan terjadinya perdarahan subkonjungtiva. Atau muntah-muntah hebat, jadi tekanan di dalam tubuh cukup tinggi untuk mengakibatkan perdarahan subkonjungtiva. Atau memang dia ada kelainan pembukaan darah. Jadi ini perlu kita telusuri nih, karena kenapa perdarahan subkonjungtiva ini dia sebenarnya tidak perlu kita obati dengan apa-apa, dia dapat transfusi sendiri kurang lebih 2 minggu, bahkan cukup saja dengan kita kompres hangat, itu sudah kompres dingin dan kompres hangat, itu sudah dapat meredakan gejala perdarahan dan terserap sendiri. Tetapi yang perlu kita cari tahu adalah etiologinya. Jadi yang kita obati adalah etiologinya. Kalau pasiennya darah tinggi, kita obati darah tingginya. Kalau dia ada kelainan pembekuan darah, kita obati pembekuan darahnya. Seperti itu. Jadi perdarahan subkonjungtiva ini memang sesuatu yang tidak berbahaya, tapi kita harus perhatikan tadi etiologinya apa, supaya jangan terulang lagi. Kita harus atasi etiologinya. Jangan sampai perdarahannya akhirnya aktif dan berlanjut sampai hipema. Oke, itu untuk perdarahan subkonjungtiva. Next, yaitu yang kelainan pada bagian konjungtiva yang bisa juga mengakibatkan mata merah, yaitu pterygium. Pterygium ini dia itu pertumbuhan jaringan hyaline ya, yang abnormal pada konjungtiva, bahkan dia bisa tumbuh sampai ke kornea. Nah, biasanya dia itu progresif, jadi pelan-pelan. Seperti grade-nya ini, dia dari grade 1, 2, hingga grade 3. Nah, bedanya itu gimana? Jadi, kita bisa secara perlahan, kita lihat ya. Jadi, batasnya itu ada batas di limbus. Batasnya itu ada di limbus sini. Oke, dan juga pupil. Nah, batasnya kedua ini. Grade 1 itu dia cukup sampai di pupilnya, limbusnya. Grade 1 di limbus. Kemudian grade 2 itu dia lewati limbus sampai tengah-tengah di antara limbus dan pupil. Ini grade 2. Grade 3 dia lewati limbus sampai di tepi pupil. Grade 4 dia sampai di melewati pupil. Nah, grade 3 dan grade 4 inilah yang punya potensi untuk mengakibatkan terjadinya gangguan penglihatan. Kenapa? Karena tadi ya seperti kita udah bahas bahwa pupil itu adalah bagian dari media refraksi. Kalau di bagian sini mungkin kornea juga media refraksi, tapi kalau di korneanya baru di bagian sini dan belum sampai mengganggu cahaya sinar yang masuk ke pupil, mungkin dia belum terganggu. Tapi begitu udah menyentuh pupil, grade 3 ini kenapa bisa mengakibatkan terjadinya penurunan penglihatan? Karena mungkin waktu lagi konstriksi dia nggak masalah, tapi begitu dilatasi pupilnya waktu dari tempat gelap, itu bisa mengakibatkan adanya gangguan penglihatan. Gitu. Nah, dia nanti kita lihat di belakangnya pterygium ada yang namanya tesonde. Jadi pterygium ini ada yang menyerupainya, namanya pseudopterygium. Jadi kalau pterygium ini dia adalah jaringan hyaline yang kita lihat di sini ada pembuluh-pembuluh darah yang besertanya gitu ya. Nah, dia ini sama-sama karena paparan kronis, jadi orang-orang yang bekerja seperti petani atau di pinggir pantai, pekerjaan-pekerjaan yang di pinggir pantai yang dengan paparan cahaya paparan UV yang tinggi, itu dia bisa mengakibatkan terjadinya pterygium ini. Jadi itu biasa obatnya dia sih simptomatis saja. Bedah tuh lebih untuk kosmetik dan juga untuk apabila dia sudah mengganggu penglihatan. Seperti itu. Nah, gimana cara kita membedakan dengan pseudopterygium? Nah, kalau pseudopterygium, kalau tadi itu dia
pertumbuhan jaringan abnormal hialin, kalau pseudopterygium itu justru perlekatan dari konjungtivanya. Jadi konjungtivanya nih yang bertumbuh ke arah korneanya. Jadi itu biasanya karena misalnya ada pelipis kornea, ada keratitis, ya peradangan-peradangan pada kornea yang mengakibatkan terjadi pertumbuhan yang abnormal, perlekatan dari konjungtiva yang abnormal, sehingga kelihatannya dia bentukannya juga kurang lebih sama seperti pterygium, cuman bedanya kalau pterygium itu dia bentuknya seperti segitiga, kalau pseudopterygium ya dia bentuknya ya tergantung tadi ya apa masalah di korneanya seperti apa. Nah, itu dibedakannya dengan tes sonde. Jadi kita lakukan dengan alat yang namanya sonde ya, kita masukkan melalui si jaringan ini. Jika dia tembus sampai di sini, berarti itu namanya tes sondenya positif. Kenapa? Karena dia cuma perlekatan doang. Jadi dia bisa dilewati oleh sondenya. Tapi kalau pterygium dia itu satu jaringan hialin, jaringan ikat, sehingga waktu kita pakai sonde dia tidak tembus, sehingga mengakibatkan tes sondenya negatif. Jadi kalau tidak tembus itu pterygium. Gitu cara membedakannya. Karena kadang agak sedikit bingung nih yang mana gitu ya. Oke, ada satu lagi diagnosis banding lainnya yaitu pinguicula. Kalau pinguicula toh dia nggak mengakibatkan mata merah, tapi kalau pinguiculitis di mana pinguiculanya meradang itu bisa mengakibatkan mata merah. Nah itu dia diakibatkan oleh degenerasi daripada hialin. Nah degenerasi hialin ini biasanya di bagian nasal dan dia biasanya berwarna kuning. Dia tidak berbahaya, tapi bisa tadi mengakibatkan mata merah tadi. Dia juga biasanya dengan paparan UV kronis dan biasanya pasien-pasien yang sudah tua. Dia juga obat-obatannya simptomatis dan obat kalau misalnya dia peradangannya terlalu besar, kita bisa kasih obat tetes steroid. Gitu. Next yaitu skleritis. Nah, kalau skleritis itu dia hubungannya erat dengan tadi kita sempat bahas bahwa hubungan erat dengan kelainan sistemik. Jadi biasanya dia ada kaitan dengan SLE atau RA gitu ya, atau bahkan TB juga bisa berkaitan dengan si skleritis ini. Nah, bedanya si skleritis dan episkleritis ini adalah di bagian letusannya. Namanya juga kalau skleritis itu di bagian skleranya, sementara kalau episkleritis itu di lebih ke permukaan epi ya, seperti epidermis, dia lebih ke permukaan, lapisan yang lebih permukaan daripada skleranya. Nah, jadi kalau misalnya ini sklera, ini konjungtiva, ya di sini episkleranya gitu ya. Nah, di episkleranya ini terjadilah si peradangan tadi, maka kita bisa bandingkan nih episklera dan skleritis. Gimana cara kita membedakannya? Pertama, dari gejalanya. Kalau dari gejalanya itu siklis skleritis dia lebih nyeri hebat dibandingkan dengan episkleritis. Jadi nyerinya hebat, bahkan dia sampai ke dahi, ke alis, sampai ke dagu. Benar-benar kayak bukannya semua nyeri. Nah, itu bisa dia sampai mengakibatkan penglihatan yang menurun. Nah, sedangkan kalau episkleritis biasanya dia nyerinya lebih ringan, cuma rasa mengganjal. Kemudian dia biasanya benjolannya batasnya lebih tegas dibandingkan si skleritis tadi. Ada yang bilang dari warnanya juga beda, warnanya lebih merah keunguan. Sementara kalau yang skleritis dia lebih diffuse, nodular sampai biru, nekrotikans itu bisa sampai biru. Nah, gimana kita membedakannya? Kita juga bisa menggunakan yang pertama, kita bisa menggunakan cotton bud. Kita pakai cotton bud. Kalau episkleritis karena di daerahnya lebih ke permukaan, jadi waktu kita tekan, pembuluh darahnya bisa ikut bergerak. Sementara yang skleritis dia tidak ikut bergerak. Kita lihat di sini pembuluh darah itu kalau episkleritis kita tekan dengan cotton bud dia bisa ikut bergerak. Nah, kalau misalnya kita punya obat-obatan phenylephrine 2,5%, coba kita tetesin. Karena di permukaan, kalau yang si episkleritis dia akan bleaching. Sementara yang skleritis dia akan tetap gitu ya. Jadi dia nggak akan hilang. Oke. Mata merah visus normal gitu. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh tanya di kolom chat ya.
Kita lanjutkan dengan mata merah visus turun. Jadi kalau tadi mata merah visus normal itu dia masalahnya bukan di media refraksi. Sementara kalau mata merah visus turun itu masalahnya di media refraksi. Jadi mulai dari kornea, ada masalah apa nih di korneanya? Mulai dari keratitis akut sampai ulkus kornea. Kemudian kita masuk ke iris. Iris ada uveitis anterior. Kemudian kita masuk ke COA. Di COA bisa ada apa? Bisa ada glaukoma akut, bisa ada hifema. Kemudian di endoftalmitis dan juga panoftalmitis itu bagian anterior seluruh bola mata di bagian anterior dan juga posterior mata. Jadi ini yang tadi aku bilang, bisa aja posteriornya juga kena, tapi dia harus melibatkan anterior untuk mengakibatkan mata merah ini. Gitu. Dan juga endoftalmitis atau panoftalmitis. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau tadi konjungtivitis itu radang pada konjungtiva, maka keratitis itu radang pada kornea. Kita bisa lihat dia superficial, interstisial, atau profunda. Bahkan bisa sampai mengakibatkan jadi ulkus kornea. Sama seperti konjungtivitis, namanya juga peradangan, dia bisa diakibatkan oleh infeksius maupun non-infeksius. Infeksiusnya sih sama, dia bisa diakibatkan oleh patogen-patogen, yaitu bakteri, virus, jamur, dan juga parasit. Tapi kalau non-infeksius itu dia lebih ke benda asing dan iritan. Contoh misalnya juga yang mekanis. Jadi misalnya penggunaan lensa kontak atau mata kering atau trauma atau misalnya pasien-pasien hipertiroid di mana dia terjadi lagoftalmos, jadi matanya sulit menutup sehingga mengakibatkan paparan di korneanya lebih sering sehingga mengakibatkan terjadinya keratitis. Itu juga bisa atau bisa juga alergi. Nah, benda-benda asing misalnya terkena orang bawa motor terkena benda asing gitu ya, itu juga bisa. Nah, jadi infeksius dan juga non infeksius. Kemudian untuk gejalanya, tadi bedanya dengan konjungtivitis adalah karena dia adalah media refraksi, maka dia dapat mengakibatkan terjadinya penurunan visus. Itu jadi mata merah dan penurunan visus itu jelas. Kemudian lakrimasi, fotofobia. Nah, jangan lupa korneanya pasti keruh. Jadi ada terlihat corneal edema tuh bisa kita lihat dengan adanya kekeruhan pada korneanya. Jadi harusnya kan kornea jernih, tapi kalau pada pasien keratitis itu korneanya jadi keruh. Itu mengapa akhirnya mengakibatkan terjadinya penurunan visus. Dan jangan lupa kalau keratitis ini di kornea itu terdapat banyak saraf-saraf. Jadi di mata itu saraf sensoriknya paling tinggi yaitu di korneanya. Sehingga kalau ada terjadi apa-apa di korneanya itu pasti pasien merasa kesakitan sekali pada bagian matanya sehingga dia merasa nyerinya menetap dan tidak timbul. Seperti itu. Nah, ini gambaran-gambaran keratitis. Jadi kita lihat ini yang sudah menuju ke, jadi kita lihat kornealnya edema ya, kornealnya keruh, kemudian sudah mulai ada tanda-tanda menuju ulkus, jadi udah mulai ada luka, gitu ya. Itu kita perlu hati-hati. Nah, ini keratitis jamur, jadi dia seperti awan, kemudian ada lesi satelitnya. Jadi ada satu yang besar, kemudian di sekitarnya ada yang kecil-kecil. Nah, itu keratitis jamur. Nah, ini khasnya biasanya kalau soal-soalnya atau clue-nya itu kita cari dari faktor risikonya. Biasanya ini disebabkan oleh biasanya petani yang di sawah, kemudian dia terkena benda asing di sawah. Nah, ini biasa faktor risiko terjadinya keratitis jamur ini. Kemudian dia juga bisa mengakibatkan sampai terbentuknya hipopion, jadi pusnya masuk ke COA. Gitu. Nah, ini clue dari keratitis jamur. Nah, untuk pengobatannya ya sesuai dengan etiologiknya. Jadi kalau dia bakteri kita kasih antibiotik, kalau dia viral kita kasih antivirus, kalau dia jamur kita kasih anti jamur. Nah, kemudian ulkus kornea, dia bisa sampai mengakibatkan terjadinya ulkus kornea. Kita ketahui bahwa kornea itu terdiri dari 5 lapisan, yaitu mulai dari epitel, Bowman layer, stroma, endotel, dan juga descemet layer, dan juga endotel, lapisan paling dalam. Nah, kapan kita bilang dia itu ulkus? Apabila dia sudah mencapai ke stroma. Jadi kalau dia sudah sampai ke stroma itu ulkus yang superficial. Tapi begitu dia sampai lebih dalam lagi, maka itu deep ulcer. Kita biasa bilangnya deep ulcer. Jadi profunda ulkus profunda dan jadi lebih dalam gitu ya. Nah,
ini dapat menetap dan akhirnya pasiennya ya bisa ke apa, kalau sudah sampai terbentuk ulkus ya biasanya pasiennya penglihatannya akan terganggu seumur hidup gitu. Nah, dia bisa kita lihat dengan pemeriksaan yang namanya fluorescence test. Jadi kita kasih ada tinta yang kita teteskan ke mata dan dia akan kemudian baru kita lihat pakai lampu biru. Nah, di sini kita akan dilihat warna kehijauan itulah ulkusnya. Itu kita mendeteksi kerusakan di epitel korneanya dan juga bisa kita cari benda asing menggunakan tes ini. Gitu. Nah, ada terkhususnya untuk bagian viral. Viral yaitu herpes keratitis, itu kita bisa lihat yang namanya bentukan ulkusnya itu seperti dendrit. Nah, herpes itu ada dua, ada herpes simplex yang HSV dan juga ada herpes zoster. Herpes simplex, HSV dan juga herpes zoster. Kalau yang simplex itu bentukan gambarannya itu dendritrit, true dendritrit. Jadi dia terminal bulbnya, jadi lihat di ujung-ujung sini, dia seperti bulb gitu ya. Jadi kalau kita lihat. Nah, namun kalau pseudodendrit di zoster itu dia dendritnya cukup kayak cuman seperti jalur tapi tidak ada terminal bulbnya. Nah, itu yang membedakan antara pseudodendritik dan juga dendritik. Kalau yang dendritik itu ASV, pseudodendritik itu zoster. Nah, obat-obatannya ya kita kasih antivirus, acyclovir dan juga trifluridine. Oke. Oke, itu tentang kornea. Sekarang kita bahas tentang iris, di mana dia hubungannya juga dia mengakibatkan mata merah, visus turun. Nah, biasanya dia unilateral, uveitis itu uvea ya, jadi bagian dari bola mata yang isinya pembuluh darah, yang terdiri dari iris dan badan siliar. Kalau yang bagian anterior, kalau bagian belakang itu koroid. Nah, kalau bagian depan itu makanya namanya selain uveitis biasanya disebut dengan kalau uveitis anterior itu biasanya kita bilang iridosiklitis. Jadi iris dan juga badan siliarnya kena. Nah, itu biasanya unilateral dan juga akut. Dia biasanya berhubungan dengan autoimun atau juga bisa karena trauma atau infeksi atau bisa juga idiopatik gitu ya. Nah, dia biasanya nyeri, mata merah, fotofobia juga, penurunan visus, lakrimasi. Nah, yang khas dari dia kalau tadi keratitis itu dia pupilnya tidak bermasalah, dia masalahnya cuma di korneanya. Jadi pupilnya aman-aman aja. Kalau kalian cek pupilnya ya tidak bermasalah. Tapi kalau uveitis karena dia itu masalah di iris which is yang membentuk pupil, jadi dia akan pupilnya akan bermasalah, bisa mulai dari pupilnya slow respon banget sampai dia non reaktif pupilnya, dan bentuk pupilnya itu regular. Kan biasa kalau kita lapor pemeriksaan fisik pupil isokor bulat biasanya kita bilang gitu. Nah, kalau pada uveitis biasanya pupilnya tidak bulat seperti pada gambar ini, jadi dia irregular, jadi bentukannya kayak ada gerunjulan-gerunjulannya di sebelahnya. Nah, apalagi kalau dia sudah terbentuk sinekia, dia melekat ke depan atau ke belakang. Itu sinekia anterior atau posterior. Sinekia anterior dia melekatnya ke kornea. Itu lebih berbahaya lagi karena dia dapat melibatkan si korneanya. Nah, tanda-tandanya apa yang bisa kita lihat? Ada yang namanya keratosis precipitate, kemudian hipopion, kemudian bisa sampai mengakibatkan terjadinya peningkatan PIO gitu ya, dan sinekia tadi. Nah, yang bisa kita lihat yaitu di gambaran ini kita lihat ada namanya keratosis precipitate seperti gambaran ini, jadi titik-titik seperti ini itu kita bisa lihat. Kemudian kita juga bisa lihat adanya nodul-nodul ini, nodul Cooper namanya. Nah, apa yang bisa kita kasih karena dia itu masalahnya adalah di irisnya, di pupilnya, itu kita bisa kasih si midriaticum, kemudian kita juga kasih steroid topikal dan juga peningkat kalsinurin. Nah, ini untuk obat-obatannya nanti. Ini kan kita lebih bahas tentang pendekatan mata merah gimana kita mendiagnosis. Jadi untuk pengobatannya nanti itu akan ada sesi lagi ya harusnya. Oke, itu tentang uveitis. Kita masuk ke COA. Masalah di COA. Tadi kan masalah di kornea sudah, di iris sudah. Kita masuk ke masalah COA. Masalah di COA itu bisa mengakibatkan terjadinya glaukoma akut. Ini sesuatu keadaan emergensi kalau di kasus mata. Kenapa? Ini pasien bisa datang ke IGD. Jadi kemarin juga aku sempat dapat kasus glaukoma akut. Pasiennya seperti SAH,
pasiennya seperti SH, jadi dia nyeri kepala hebat, kemudian dia muntah-muntah, kemudian ya dia seperti ada peningkatan TIK. Ternyata setelah diperiksa pasiennya, diperhatikan matanya waktu mau cek pupil, oh ternyata matanya yang sebelah kiri merah. Matanya sebelah kiri merah, kemudian dia non-reaktif pupil, pupilnya dilatasi. Tadinya aku pikir pupil anisokor, wah bahaya nih pupil anisokor, pasien peningkatan TIA, jangan-jangan stroke hemoragik. Ternyata waktu dilihat matanya merah, tapi pasiennya kalau pupilnya anisokor, tapi kok dia masih sadar gitu. Nah ternyata waktu ditelusuri lebih lanjut, oh penglihatannya visusnya menurun, kemudian ada penglihatan halo, dan ternyata pasiennya ya glaukoma akut gitu. Jadi itu sering bisa juga nyasar gitu. Nah, apa yang kita bisa lihat ketika ketemu pasien dengan peningkatan dengan glaukoma ini? Jadi yang jelas dia ada peningkatan TIO. Gejalanya mirip sekali dengan peningkatan TIK. Jadi kadang kita bisa salah diagnosis kalau kita kurang teliti. Kemudian bisa juga ada defek lapang pandang dan juga kerusakan nervus opticus. Jadi kita lakukan pemeriksaan TIO dengan melakukan menggunakan digital, kemudian apalagi glaukoma akut itu biasa hubungannya dengan segi tertutup. Itu kenapa aku bilang dia masalah di COA, karena kalau kita belajar tentang aqueous humor, ini ada sesinya sendiri. Aku pernah ada sesi glaukoma juga. Jadi dia akan menghambat menghambat aliran aqueous humornya, sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan TIO akibat aqueous humor yang meningkat di dalam mata gitu ya. Nah, dia ada yang primer dan juga ada yang sekunder. Kalau yang primer itu biasanya dia idiopatik dan biasanya memang itu ya secara genetik, misalnya karena dari katarak atau post operasi, atau juga mungkin gejala sistemik seperti penggunaan obat-obat steroid rutin atau riwayat trauma gitu, atau pasien-pasien miopia tinggi atau diabetes juga bisa beresiko untuk mengakibatkan terjadinya glaukoma akut ini. Nah, apa keluhan pasien? Pasien mata merah, tapi dia nggak ada kotoran, nggak ada sekret, aman-aman aja matanya. Nah, cuman mata merah, terus dia juga korneanya agak keruh, edema, kemudian dia nyeri. Nah, ternyata setelah ditelusuri, tadi nyerinya bukan kepala saja, tapi pasien merasa nyerinya di belakang bola mata. Tadi peningkatan TIO, dia mengakibatkan mual muntah, kemudian juga sampai penglihatan menurun mendadak. Nah, dan biasanya hanya salah satu mata. Gitu. Jadi kurang lebih kalau kalian perhatikan pasien, matanya ini kayak gini. Jadi sebelahnya nggak terlalu merah, nggak merah bahkan, yang sebelahnya merah sekali gitu ya. Kemudian lihat nih pupilnya kayak anisokor. Jadi bisa salah kaprah nih kita, oh jangan-jangan ini pasiennya malah udah stroke hemoragik sampai pupilnya dan sokor, tapi kok dia kesadarannya oke-oke aja. Biasanya pupil kalau udah sokor kesadarannya menurun gitu. Nah itu perlu kita perhatikan, jangan sampai ini glaukoma gitu. Apalagi kalau pasiennya udah penuh dengan visus, ada fotofobia, ada halo, kemudian ada kornea edema, keruh gitu ya. Nah, pupilnya dilatasi dan non reaktif. Itu perlu kita perhatikan tuh pasien-pasien glaukoma akut. Nah, gimana terapinya? Kita posisikan pasien supinasi, kemudian supinasi agak ditinggikan 30 sampai 45 derajat. Kemudian kita kasih asetosalamid untuk keluarkan cairannya, kasih timolol, pilokalpin. Ini caranya. Jadi pupilnya benar-benar dilatasi, kornealnya keruh gitu ya. Kemudian matanya merah. Oke, itu untuk glaukoma akut. Kemudian kalau hifema itu perdarahan pada COA. Ya, etiologinya juga bisa karena trauma atau baru habis tindakan, atau misalnya ada rubiosis iridis. Jadi itu pembuluh darah abnormal pada bagian iris yang pecah mendadak. Nah, itu spontan. Nah, itu biasanya dia sama seperti perdarahan subkonjungtiva, selama dia grade-nya masih belum menyentuh pupil, kita istirahatkan saja, even kalau dia belum penuh, dia baru setengah, kita istirahatkan, posisikan elevasi kepala posisi 30-45 derajat, kita cukup pantau jangan sampai terjadi peningkatan TIO. Nah, itu kita istirahatkan, dia akan menyerap sendiri. Tapi kalau dia berlanjut terus perdarahannya, maka kita harus rujuk ke spesialis mata untuk dilakukan tindakan aspirasi gitu. Nah, dia ada grade-nya, mulai dari mikrohifema cuma titik saja, kemudian dia juga ada titiknya. Jadi kita dari tepi limbus batasnya di
pupilnya. Jadi grade 1 belum menyentuh pupil, grade 2 sudah menyentuh pupil, jadi kita bagi COA-nya dalam 4 bagian. Jadi mulai dari masih 1/4, 2/4 sampai 3/4 dan juga full gitu ya. Itu grade 1 sampai grade 4 dan juga ada yang namanya mikrohidrema. Oke. Next yang terakhir yaitu endoftalmitis. Kalau endoftalmitis itu dia melibatkan anterior dan posterior. Jadi seluruh bolanya matanya kena. Bedanya sama panoftalmitis, kalau pan itu melibatkan juga muscle-muscle di sekitar jaringan-jaringan ikat di sekitar matanya, yaitu otot-otot orbicularisnya itu juga terlibat. Kalau endoftalmitis bola matanya gitu. Nah, itu biasanya disebabkan oleh karena pasca operasi atau pasca trauma, atau bisa karena misalnya sistemik ya, jadi emang ada bakteri yang menyebar secara endogen itu. Nah, itu biasanya pasiennya penurunan visus, matanya merah, biasanya pasiennya melihat seperti ada bayangan floaters ya, karena dia menyebabkan dia juga melibatkan bagian posterior sehingga bisa di bagian vitreous humornya bisa ada perdarahan di sana sehingga dia melihat seperti ada floaters. Kemudian ada fotofobia dan juga pasiennya sangat diri. Nah, tandanya pembengkakannya seluruh ya, jadi mulai dari kelopak mata, konjungtivanya hiperemis, kemudian ada kemosis, pokoknya dia semualah heboh banget matanya gitu ya. Nah, ini biasanya adalah keadaan emergensi, jadi harus segera dimasukkan antibiotik sistemik, jadi injeksi atau injeksi antibiotiknya di intravitreal. Jadi itu langsung dokter spesialis matanya yang mengerjakannya. Nah, jadi ini perlu benar-benar kita berhati-hati kalau misalnya pasien pasca operasi, misalnya biasanya pasca operasi katarak, pokoknya atau tindakan-tindakan bola mata lainnya, itu kita harus berhati menyebabkan risiko terjadinya endoftalmitis ini, gitu. Jadi itu dia kena di semuanya, pokoknya kornealnya edem sampai ukus, matanya seluruhnya merah, irisnya juga bermasalah, dia melibatkan posterior, jadi ada floatersnya juga di bagian posteriornya, nyeri, fotofobia gitu ya. Itu perlu kita telusuri. Gitu. Oke. Sekian untuk pelajaran tentang pendekatan mata merahnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh tanya di chat atau juga tanya secara langsung. Saya kembalikan ke Ellen. Oke, mantap. Esther, thank you. Hari ini ilmunya banyak banget. Sorry ya, sedikit. Oke, gimana nih teman-teman? Udah daging semua nih diserap? Ada yang mau tanyain? Silahkan langsung di kolom komen ya. Kayaknya udah cukup. Kayaknya semua udah ngerti banget ya, Let. Iya, kayaknya mungkin boleh. Oh, ini nih ada pertanyaan. Baru bilang mau diuji aja nih. Ternyata ada yang bertanya. Oke, ini dari Yusuf Rino. Ini langganan kita nih ya. Thank you nih Yusuf Rino, hari ini udah ikutan lagi. Yusuf Rino mau bertanya, mata merah apakah bisa menular? Nah, silakan Esther. Oke, thank you Yusuf Rino untuk pertanyaannya ya. Jadi tadi seperti yang sempat kita bahas bahwa kita tergantung etiologinya. Sebenarnya penyakit menular itu apa? Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh patogen-patogen tertentu yang dapat ditularkan, seperti misalnya sekarang COVID. COVID katanya sekarang udah bisa nyebarin mata merah loh. Jadi kayak COVID gitu misalnya, virus atau bakteri atau jamur atau parasit. Jadi etiologinya harus yang infeksius. Jadi seperti konjungtiva yang infeksius seperti viral, bakterial, jamur, nah, atau parasit. Atau misalnya keratitis juga yang viral tadi ya, ada herpes simplex, ada herpes zoster. Nah, jadi kalau etiologinya adalah etiologi infeksius, yaitu yang tadi yang virus, bakteri, jamur, parasit, yaitu dia dapat menular. Tetapi kalau etiologinya non-infeksius seperti alergik, seperti trauma, seperti apa namanya tadi ya, toksik gitu ya, toksik karena misalnya asam basa, itu tidak akan menular. Tapi ya tadi, jadi kita harus teliti nih melihat oh dia etiologinya infeksius atau non-infeksius. Kalau yang infeksius ya kita
itu menular gitu. Jadi kita harus edukasi pasiennya tentang hygiene gitu. Yes, gitu ya. Jadi tergantung dari diagnosis dan etiologi dari si mata merahnya itu sendiri. Apakah itu menular atau enggak dari itu. Oke, Yusuf, apakah cukup jelas untuk pertanyaan yang itu? Oke, kita udah di serbu pertanyaan nih sambil menunggu. Kita langsung ke pertanyaan Akbar. Permisi dok, izin bertanya, kenapa ya iritasi konjungtiva akibat zat basa itu lebih bahaya dibandingkan zat asam? Oke, nah thank you. Tadi siapa namanya? Asbar ya, Asbar pertanyaannya ya. Nah, kalau mungkin ya, kalau kita ketemu, yang sering kita lihat kayak asam tuh kayaknya kalau kita lihat di lab-lab atau di film-film gitu, asam tuh iritasi banget gitu ya. Tapi sejujurnya pada kasus mata ini, justru basa itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan asam. Kenapa? Karena zat-zat basa itu dia dapat merusak epitel mata secara perlahan dan bahkan dapat menembus sampai setiap lapisan bola mata. Karena jadi dia tuh sementara yang asam dapat langsung dinetralkan oleh mata kita, sehingga itu dia sifatnya hanya sementara, tidak berlangsung lebih lama gitu. Jadi justru waktu kita ketemu pasien basa tadi, dia tuh punya zat yang dapat mengikat bola mata kita, mengikat epitel-epitel di bola mata kita, lapisan-lapisan di bola mata kita, yang akan mengakibatkan yang tadi sampai terjadinya ulkus, bahkan sampai meleleh. Istilahnya dia sampai mengakibatkan bola mata kita meleleh. Itu dari zat basanya. Sementara tadi kalau yang asam dia cepat dinetralkan oleh bola mata kita sehingga dia tidak seberbahaya yang asam gitu sih. Oke, udah terjawab ya, Akbar ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Melinda Diah. Dok, izin bertanya, blanching positif atau negatif tadi itu gimana ya, Dok? Minta dijelaskan lebih lagi nih, Akbar. Silakan. Okay. Thank you, Melinda ya. Jadi kalau blanching positif dan negatif, itu kan tadi kita pakai yang namanya obat yang namanya phenylephrine. 2,5%. Nah, itu kita teteskan. Tadi kan itu untuk membedakan apa? Membedakan skleritis dan episkleritis. Tadi dari lapisannya, kalau epi ya, namanya juga epi itu berarti lebih di permukaan, seperti epidermis di permukaan. Jadi episkleritis itu sklera yang bagian yang lebih permukaan gitu. Nah, waktu kita teteskan phenylephrine ini, karena si episkleritis ini dia lebih di permukaan, dia akan lebih terangsang oleh si obat ini, sehingga akhirnya dia akan yang tadinya merah, dia akan menjadi hilang merahnya. Sementara yang si skleritis itu tadinya dia merah karena dia lapisannya lebih dalam, dia tidak kena efek si phenylephrine ini. Jadi phenylephrine ini dia tujuannya bikin pembuluh darahnya konstriksi sehingga istilahnya pembuluh darahnya konstriksi sehingga pembuluh darahnya yang tadinya kelihatan jadi nggak kelihatan. Nah, sementara yang skleritis tidak kena si efek dari phenylephrine ini, sehingga waktu dia teteskan ya nggak akan ada efek apa-apa, jadi blanchingnya bakal negatif. Seperti itu prinsip blanching pada skleritis dan episkleritis kayak gitu. Oke, gimana Melinda? Udah paham? Kalau belum dan mau dijelaskan lagi, kasih tahu ya. Oke, ini Yusuf bilang katanya, thank you dok, ternyata dia baru mau masuk blok mata nih semester depan. Semangat ya. Udah siap duluan ya. Iya, seru kan ya blok mata. Abis ini nanti jadi lebih hebat dari teman-temannya. Iya, mantap. Oke, lanjut nih ada pertanyaan dari Irma. Izin bertanya, dok, apakah glaukoma awalnya bisa kena ke satu mata, terus ke mata lain, atau gimana? Oke. Thank you ya Irma ya. Jadi kalau untuk glaukoma bisa kena, ya benar, bisa kena dari satu mata ke sebelah matanya. Tapi jangan salah prinsip. Dia kena dari sebelah ke sebelah bukan karena menular. Jadi bukan seperti konjungtiva yang karena virus di sini ke sini jadi menular, bukan. Tetapi dia karena tadi glaukoma tuh ada dasar penyakitnya, ada etiologinya. Misalnya karena hipertensi atau karena diabetes gitu ya. Dia atau memang bawaan dari sananya. Jadi biasanya karena dia bisa kena ke mata sebelahnya juga, biasanya pilokarpin yang kita berikan ke pasien itu juga bisa sebagai profilaksis. Jadi biasanya nggak cuma ditetesin di salah satu mata saja, tapi kita juga tetesin di sebelahnya supaya tujuannya supaya sebelahnya jangan sampai terjadi blokade dari si
aqueous humornya yang di sebelah matanya lagi gara-gara tadi diabetesnya kayak dari hipertensinya. Jadi kita mengatasi juga etiologinya. Pertama kita mengatasi etiologinya, yang kedua kita berikan profilaksis juga untuk mata sebelahnya. Jadi bisa banget. Jadi kita harus edukasi pasiennya nih, ini beresiko banget untuk kena sebelah matanya juga gitu sih. Oke, sudah terjawab ya Irma. Sekarang lanjut ke pertanyaan dari Nikolaus Tobian. Malam dok, izin bertanya mengenai konjungtivitis et causa bakterial, apa ada bakteri khusus yang sering menyebabkan konjungtivitis? Ini pertanyaan khas MCQ ya. Dan apakah perlu pemeriksaan penunjang untuk mengetahui bakteri spesifik itu? Dan terakhir, antibiotik yang dipakai untuk itu apa? Oke. Nah, thank you siapa namanya Nikolaus ya untuk pertanyaannya ya. Jadi untuk et causa bakterial, bakteri khusus ya, bakteri khusus yang ya dia sebenarnya banyak yang mengakibatkan konjungtivitis ini. Nah, salah satu yang tersering karena dia itu di bagian permukaan dan sering kita temukan itu bisa disebabkan oleh Staphylococcus. Jadi kokus-kokusan, Staphylococcus aureus gitu misalnya ya. Itu juga makanya tadi dia bisa sampai mengakibatkan terjadinya krusta atau ulkus gitu sampai di bawah matanya, itu juga bisa diakibatkan oleh Staphylococcusnya tadi. Nah, yang berbahaya itu juga bisa parasit, sebenarnya lebih ke parasit Chlamydia trachomatis itu juga bisa. Nah, yang paling berbahaya itu adalah si Neisseria gonorrhoeae. Itu yang paling kita harus berhati-hati. Sebenarnya jarang sekali mata kita perlu kultur untuk mengetahui bakterinya apa. Itu jarang banget kita lakukan kultur untuk mengetahui spesifik bakterinya apa. Tapi kita perlu mengenali dari gejalanya yang secara khusus tadi untuk khususnya Chlamydia dan gonorrhea, karena dua itu yang berbahaya. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya yaitu yang tadi aku bilang, kita jarang banget untuk mencari, kita cukup lihat dari kondisi klinisnya. Jadi ini sekretnya tadi ya, kalau kita lihat gonorrhea, khas banget nih sekretnya. Tapi kalau yang kuning-kuning sampai ke ulkus kusta, itu lebih ke arah Staphylococcus gitu misalnya ya. Tapi kalau Chlamydia, dia yang tadi ya yang ada papil-papil gitu ya. Nah, itu kita bedakannya dari klinisnya. Jadi jarang banget sampai kita lakukan pemeriksaan. Bisa sih sebenarnya kalau kita mau pakai gram, pakai pewarnaan gram itu untuk mengetahui dia apa, tapi itu sangat jarang untuk pemeriksaan penunjang untuk kita ketahui. Bisa juga pemeriksaan penunjang mungkin yang paling simpel yang bisa kita gunakan yaitu yang tadi kita lihat dari dia sel paling banyak tuh apa, yang mononuklear atau yang PMN, polimorfonuklear atau yang tadi eosinofil gitu. Jadi kita lihat dari sel-sel yang terlibat, sel-sel yang terlibat dalamnya. Itu juga bisa kita lihat dari sana untuk pemeriksaan penunjangnya. Nah, untuk mengenai antibiotik yang bisa digunakan, yaitu banyak sih sebenarnya antibiotik yang bisa digunakan, mulai dari gentamisin sulfat itu juga. Yang penting kan antibiotik ya, gentamisin sulfat itu sering kita gunakan. Kemudian ada yang polymyxin B itu juga biasa digunakan. Seperti itu. Yang penting kandungan antibiotik sejauh ini yang antibiotik dan biasanya yang kita gunakan selalu antibiotik tetes. Jarang kita gunakan antibiotik oral. Pokoknya bahkan semua penyakit mata jarang sekali kita gunakan obat sistemik. Paling sering kita selalu gunakan obat-obatan antibiotik topikal. Ya, antibiotik topikal biasanya gentamisin gitu ya, kayak gitu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak dok katanya. Halo? Oke, udah nyambung lagi. Iya, halo. Iya, tadi sempat keputus. Oke, kita lanjut ya. Ada 2 pertanyaan lagi nih. Dari Dewa Made Ramanova. Permisi dok, izin bertanya. Tadi disampaikan kalau konjungtivitis yang karena Chlamydia itu paling bahaya. Berbahayanya seperti apa nih dok? Terima kasih. Oke. Thank you Dewa untuk pertanyaannya. Nah, berbahayanya karena dia tadi ya, kalau Chlamydia itu dia kalau misalnya kayak Staphylococcus aureus itu mereka biasanya cukup berhenti di konjungtiva maksud saya, konjungtiva. Nah, karena dia cuma berhenti sampai di situ, jadi dia tidak membahayakan penglihatan atau visus. Nah, mata kan tugasnya adalah visus untuk penglihatan.
untuk penglihatan. Nah, si chlamydia ini dia biasanya akan bisa berlanjut terus sampai ke kornea. Dia bisa sampai mengakibatkan keratitis dan bahkan uveitis. Jadi dia bisa sampai mengakibatkan terjadinya gangguan penglihatan. Sehingga apabila sudah merambat sampai ke sana, tadi penurunan visus merupakan salah satu red flag dari mata merah. Sehingga jangan sampai waktu dia sudah terkena di korneanya atau di uvea-nya baru kita penanganan itu sudah cukup terlambat. Jadi harus dikenali sejak awal berbahayanya si chlamydia ini gitu. Oke, gitu ya Dewa, sudah cukup jelas untuk jawaban dari pertanyaannya. Oke, terima kasih. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Esther. Udah jam 9 masih pada semangat ternyata. Dari Ezarita ya. Selamat malam dok, izin bertanya, penggunaan timolol pada glaukoma sudut terbuka, apakah bisa dihentikan kalau TIO-nya udah normal? Atau ada terapi lain yang menggantikan si timolol itu kalau udah normal? Terima kasih. Oke, berarti ini maksudnya penggunaan rutin, penggunaan untuk pencegahan ya. Sebenarnya kalau sudut terbuka itu dia sesuatu yang biasanya lebih ke kronis. Jadi penyakit kronis yang TIO-nya bisa naik dengan istilahnya bisa, kalau misalnya kita gimana sih contoh ya, kayak diabetes atau hipertensi, itu kan suatu penyakit kronis. Biasanya kita kontrol dengan menggunakan obat. Ini dalam kasus ini sudut terbuka, kita kontrol dengan menggunakan obat TIO-nya. Jadi kalau si timolol ini kira-kira penggunaannya itu seperti penggunaan obat hipertensi. Jadi dia kenapa dia sampai bisa TIO-nya normal? Karena terkontrol oleh obat gitu. Karena terkontrol oleh obat. Sehingga sebagian besar pasien dengan glaukoma sudut terbuka atau glaukoma sudut terbuka ini biasanya glaukomanya adalah glaukoma kronis, maka pengobatannya biasanya ya rutin dan istilahnya ya seperti hipertensi untuk mengontrol. Jadi kita jarang sampai benar-benar stop, apalagi kalau pasiennya memang sudah punya bawaannya dari sana. Sehingga biasanya kalau timolol itu digunakan secara rutin. Nah, tapi kalau misalnya ada juga, nah keputusan untuk menghentikannya itu lebih ke spesialis matanya, dia yang memutuskan, karena dia yang akan benar-benar menilai seperti apa. Begitu juga dengan jarang kan kita dengar pasien hipertensi dihentikan obat-obatannya gitu ya. Nah begitu juga dengan glaukoma kronis ini gitu. Nah, apakah ada terapi lain yang bisa digunakan setelah TIO-nya normal? Sejauh ini sih belum. Sejujurnya aku belum baca tentang itu, apakah terapi-terapi yang lain. Tapi sejauh ini ya beta blocker adalah obat untuk profilaksisnya supaya jangan untuk obat kontrolernya, maksud saya obat kontrolernya gitu. Jadi untuk ini sih masih timolol yang digunakan seperti itu. Nah, untuk lebihnya mungkin lebih ke spesialis mata yang mengetahui. Nanti aku juga baca lah, misalnya kalau aku cari tahu ya. Oke, mantap. Nanti kalau misalnya aku juga ikutan baca, dan kalau misalnya dapat jawabannya, ntar kita share di grup ya, Esther ya. Oke, thank you teman-teman semua nih, pertanyaannya udah cukup banyak. Masih ada pertanyaan lagi mungkin? Semuanya. Iya, ternyata makin malam makin berapi-api ya, Ter ya. Mungkin baru bangun tidur nih kayaknya. Oke, gimana? Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Gitu. Oke, mungkin sambil menunggu, kalau saya ternyata masih ada pertanyaan, Esther ada pesan yang mau disampaikan nggak nih, mungkin mengenai belajar mata gitu kan? Apalagi tadi ada teman-teman yang baru mau masuk, ya kan, mau masuk blok mata. Mungkin ada tips and trick gitu, gimana cara belajar mata atau yang lain. Oke, kalau untuk belajar mata sih bagiku ya, mata itu pelajaran yang menyenangkan karena tadi dia spesifik ya, tadi cukup, dia kelasnya cuma 4, mata merah atau mata tenang. Mata tenangnya visusnya turun perlahan atau visus turun mendadak. Kemudian mata merahnya ya mata merah visus nol atau visus turun. Nah dari situ baru teman-teman bisa eksplor lebih lanjut dan kuasai. Dan dia diagnosisnya juga nggak banyak-banyak banget. Jadi sebenarnya mata itu adalah sesuatu yang menyenangkan, belajar secara sistematis, mulai menguasai dari anatominya. Dari anatominya teman-teman akan mengetahui penyakitnya secara spesifik dari tadi mata merah atau mata tenangnya. Baru setelah itu baru ya terapinya juga sebenarnya itu aja.
Jadi ya dipelajari dengan fun aja sih, dipelajari dengan menyenangkan aja gitu. Oke, mantap. Oke, Esther, ternyata ada pertanyaan satu lagi terakhir ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, kita jawab di kolom di chat WhatsApp, oke? Ini ada pertanyaan dari Vera. Izin bertanya dok, cara menyingkirkan diagnosis banding lain dari glaukoma sudut terbuka gimana ya dok? Karena mual muntah dan sakit kepala, gimana? Karena mual muntah dan sakit kepala terjadi di kasus akut. Ya. Oke, silakan. Jadi sejujurnya kita tidak akan tahu pasien ini glaukoma sudut terbuka atau tertutup tanpa melakukan pemeriksaan yang namanya gonioskopi. Jadi gonioskopi itu tujuannya untuk kita melihat nih, oh ini sudut matanya terbuka atau tertutup. Selama kita belum melakukan pemeriksaan itu, dan itu yang bisa melakukan pemeriksaan itu adalah spesialis mata. Jadi selama kita belum bisa melakukan pemeriksaan itu, kita cuma bisa suspek dan kita cuma boleh bilang itu adalah glaukoma akut atau glaukoma kronis titik. Jadi kalau misalnya kejadiannya akut, nah cuman kita berdasarkan evidence based, glaukoma akut itu biasanya adalah glaukoma sudut tertutup. Sementara kalau glaukoma kronis biasanya glaukoma sudut terbuka. Jadi itu lebih ke evidence based aja. Tapi sejujurnya kita tidak boleh bilang ini, oh ini glaukoma sudut terbuka nih, kalau kita belum melakukan gonioskopi tadi. Jadi sebenarnya untuk menyingkirkan dia glaukoma sudut terbuka atau tidak, kita lakukan gonioskopi, rujuk untuk lakukan gonioskopi. Nah, di situ baru kita bisa menyingkirkan dia ini glaukomanya glaukoma sudut tertutup atau sudut terbuka. Intinya kita tahu aja dulu, kita apalagi kita sebagai dokter umum, intinya kita tahu aja dulu, oh ini glaukoma akut, ini glaukoma peningkatan TIO gitu. Intinya kayak gitu sih. Oke, mantap. Pertanyaan bagus ya itu tadi sebetulnya dari Vera. Sudah bisa terjawab ya, Vera? Oke. Esther, pertanyaan udah habis, tapi kamu diminta untuk berikan tips belajar. Tips belajarnya berdoa, kemudian tahu cara belajarmu. Kamu apakah orangnya yang membaca atau menonton video atau membuat catatan? Karena masing-masing orang cara belajarnya beda ya. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang visual audio gitu ya. Jadi ya ketahui terlebih dahulu cara belajar. Ya udah dari ketahui cara belajar ya biasakan belajar dengan cara belajar gitu sih. Gitu dan banyak-banyak berdoa lah. Oke, yang poin paling penting jangan lupa berdoa gitu ya. Iya. Percuma belajar banyak tapi kalau nggak berdoa juga sama aja ya. Oke. Oke, mantap teman-teman. Thank you ya semuanya teman-teman yang udah hadir hari ini dan kasih pertanyaan banyak, sangat antusias buat kelas hari ini. Thank you juga buat Esther. Hari ini ilmunya banyak banget yang dicurahkan ke kita semua ya. Semangat internshipnya, semoga terbuka ya, lebar jadi spesialis mata ya. Doain ya teman-teman. Oke, kalau gitu ini udah jam 9:15. Selamat istirahat ya buat teman-teman semua. Sebelumnya, nih aku izin share ada link untuk feedback form. Nanti minta tolong untuk diisi ya teman-teman untuk feedback kita kelas hari ini buat kedepannya. Oke deh, kalau gitu. Thank you, Ellen. Thank you semua. Thank you. Ya, thank you teman-teman semua. Sampai ketemu di kelas berikutnya ya. Bye-bye. Bye.